Silahkan kameranya dinyalakan. Sekali lagi, kuliah akan segera kita mulai, maka silahkan menyalakan kamera. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, membahas topik mengenai siklus pengeluaran minggu ini, pertama saya ingin membahas dulu mengenai apa yang saya lihat pada ujian tengah semester Anda. Oke, saya akan coba share sebentar. Oke, jadi kelihatan ini ya. Oke, jadi kalau Anda lihat ini kan soalnya, ya. Nah, kalau ditanya peristiwanya apa, peristiwanya itu adalah pendaftaran kelas atau KRS. Itu peristiwanya, ya. Ada ya banyak yang menjawab dengan benar, tapi ada juga yang lain-lain. Nah, kemudian bagaimana dengan pra-KRS? Pra-KRS itu seperti nama aktivitasnya, pra berarti sebelum KRS. Jadi itu menjadi tidak termasuk bagian dari proses ini. Ya, itu adalah menjadi eksternal, sistem eksternal. Karena itu terpisah dari KRS itu sendiri. Lalu resource-nya apa? Resource dalam hal ini itu adalah sebetulnya adalah data-data apa yang diperlukan atau yang data-data yang nantinya akan direkam. Ya, jadi ada data kelas, data jadwal dan lain sebagainya. Dan siapa aktornya? Aktornya itu minimal ada dua. Minimal ya saya katakan. Satu mahasiswa, karena mahasiswa nanti akan memilih kelas dan jadwal kuliah. Yang kedua, meskipun tidak kelihatan pada saat pendaftaran kelas itu adalah dosen. Karena dosen nanti sebelum KRS itu dimulai, dosen itu akan menentukan. Jadi alurnya itu adalah Kaprodi, ketua program studi, itu menugaskan dosen untuk ngajar. Jadi misalnya saya ditugaskan ngajar SIA 2 kelas, analisis perencanaan sistem 1 kelas, dan juga manajemen basis data 1 kelas. Nah, kemudian setelah tahu tugasnya itu, dosen menentukan. Misalnya saya untuk SIA kelas B dan C itu hari apa saja, sesi apa saja. Kemudian analisis perencanaan sistem hari dan sesinya apa. Manajemen basis data hari dan sesinya apa. Jadi itu proses. Jadi minimal ada dua. Kalau kemudian ditambahi bank, ditambahi universitas boleh. Tapi aktornya minimal dua tersebut. Ya, itu mengenai ujian tengah semester. Ya, jadi nanti bisa dilihat hasilnya sudah saya unggah. Nggak tahu sudah keluar di Siatma atau belum. Nah, kemudian seperti sudah saya janjikan, setelah ujian tengah semester itu ada satu tugas besar untuk kelompok. Biasanya tugasnya itu adalah membuat aplikasi dengan Microsoft Access. Nah, biasanya itu kalau tidak masa pandemi kita tidak PJJ seperti ini, itu saya berikan di perkuliahan ke pertemuan ke-8 ya, seperti sekarang, ke-9 gitu ya, pokoknya setelah mid semester, lalu nanti akan saya tagih di akhir semester. Tapi berhubung kita sekarang PJJ, saya putuskan itu akan saya pecah-pecah menjadi tugas-tugas kecil. Nah, tugas pertama Anda itu sudah saya unggah di situs kuliah. Nah, itu adalah membuat tabel database. Oke, nanti lihat. Itu ini. Ya, nanti silahkan lihat di situs kuliah, tugasnya sudah ada.
Jadi Anda kemarin kan sudah mendeskripsikan dan menggambarkan diagram, narasi dan diagram untuk satu proses bisnis. Nah, di dalam proses bisnis itu, seperti dalam juga ujian tengah semester kemarin, Anda kan sudah bisa mengidentifikasi data yang dibutuhkan apa saja, data yang direkam atau dicatat apa saja. Nah, silakan Anda membuat tabel-tabel basis data untuk menampung data yang diperlukan dalam proses bisnis tersebut. Misalnya kalau jual beli, ya data barang ada sendiri, data konsumen ada sendiri, dan seterusnya. Tiap tabel basis data itu harus ada atribut dan primary key-nya. Jadi misalnya tabel barang itu atributnya apa saja, primary key-nya apa. Primary key boleh lebih dari satu. Ya. Nanti minggu depan, tiap kelompok selain mengumpulkan desainnya juga harus mempresentasikan rancangan tabelnya. Ya, jadi yang dikumpulkan itu rancangan tabel-tabel basis data, kemudian minggu depan silakan dipresentasikan. Nah, untuk rancangan tabel ini Anda boleh menggunakan Microsoft Access misalnya. Ya, boleh. Atau kalau Anda belum terlalu mahir menggunakan Microsoft Access, mau pakai Microsoft Word atau pakai Microsoft Excel, ya, atau yang setara dengan itu, boleh. Yang penting saya bisa melihat ada tabel, ada atribut, dan ada primary key. Itu. Ya, itu tugas Anda untuk minggu depan. Jadi nanti siap kelompok silahkan dipersiapkan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak mengenai tugas minggu depan? Jadi nanti tugasnya itu pertama bikin tabel, nanti bikin formulir, setelah itu bikin report. Ya, 3 itu kalau sudah bisa selesai. Ya, ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Baik, nanti bisa ditanyakan juga di Microsoft Teams kalau memang ada yang belum jelas atau ada yang perlu diklarifikasi. Nah, hari ini topik utama perkuliahan kita adalah mengenai siklus pengeluaran. Seperti yang sudah saya sampaikan pada saat kita membahas siklus pendapatan. Siklus pengeluaran itu adalah sisi lain dari siklus pengeluaran. Jadi ini adalah dua sisi yang berbeda dari satu mata uang, satu keping koin yang sama. Ya. Hanya kalau di siklus pendapatan, posisi kita melihat sebagai penjual, nah sekarang di siklus pengeluaran, posisi kita melihat sebagai pembeli. Kalau di siklus pengeluaran, kita nanti akan menerima uang hasil penjualan, di siklus pengeluaran nanti kita akan mengeluarkan uang sebagai dampak dari kita membeli sesuatu, barang atau jasa. Nah, siklus pengeluaran ini juga cukup istimewa karena banyak kasus korupsi di Indonesia itu berada di wilayah ini, di ranah ini. Ya, kalau Anda lihat yang mungkin Anda pernah membaca gitu ya, ada 2 kasus korupsi besar di masa Pak SBY sebagai presiden. Yang satu itu adalah kompleks olahraga Hambalang, ya, pembangunan kompleks olahraga yang sekarang terpenggalai, tidak bisa terpakai. Ya. Itu ada di siklus pengadaan. Kemudian ada mega korupsi IKTP, proyek IKTP, ya, yang kembali juga itu korupsinya terjadi pada pengadaan. Nah, pengadaan itu adalah bagian dari siklus pengeluaran. Perusahaan itu mengeluarkan uang itu untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan di dalam operasionalnya. Nah, memperoleh barang atau jasa ini kalau istilah di dalam praktek disebut pengadaan. Ya, pengadaan barang atau jasa. Nah, pengadaan ini bisa untuk misalnya bahan baku, kalau itu pabrik, manufaktur, ya bisa barang dagangan, kalau itu perusahaan dagang, bisa juga bahan habis pakai, kalau itu misalnya perusahaan jasa dan yang lain-lain. Ya, jadi itu nanti yang akan kita bahas. Istimewanya ada di situ. Ya, baik, saya akan share slide. Oke. Jadi siklus pengeluaran ini mulai dari
proses pembelian sampai nanti kepada pengeluaran kas. Dan ini merupakan cermin atau kebalikan dari siklus pendapatan. Ya. Nah, pertukaran informasi utama di sini itu adalah supplier atau vendor atau pemasok. Ya. Jadi sebutannya bisa supplier, bisa vendor, bisa pemasok, ya, macam-macam. Tapi intinya sama. Lalu informasi mengalir ke siklus pengeluaran ini dari siklus yang lain. Siklus pendapatan, siklus produksi, pengendalian persediaan, dan ini memberikan informasi kepada siklus pengeluaran. Informasi apa yang disampaikan ke siklus pengeluaran? Butuh barang atau jasa apa? Ya. Misalnya pabrik akan memproduksi mie instan, butuh tepung. Ya, butuh tepungnya berapa? Kapan? Yang kualitasnya seperti apa, dan seterusnya. Ya. Lalu dari siklus pengeluaran sendiri juga mengalir informasi ke siklus yang lain. Ingat ya, sistem itu kan berarti saling terkait, gitu kan. Ketika barang atau jasa barang yang diminta atau yang dibutuhkan tadi sampai, siklus pengeluaran akan menyampaikan kepada yang meminta. Ini loh barangnya sudah sampai, ya, barangnya sudah datang, bisa dipakai. Lalu juga tentunya ke buku besar dan pelaporan keuangan untuk nanti adanya penyusunan laporan keuangan. Tujuan utama dari siklus pendapatan itu adalah meminimalkan total biaya. Total biaya apa? Total biaya untuk mendapatkan dan juga menjaga persediaan bahan baku, persediaan bahan habis pakai maupun juga jasa. Jadi total biaya ya harus minimal. Nah, total biaya di sini tentunya bukan hanya harga beli ya atau biaya pembelian, tapi juga biaya untuk selama kita memiliki dan menggunakan barang yang kita beli tadi. Ya. Bisa jadi misalnya bahan baku, wah beli yang murah saja. Wah, beli bahan baku yang murah mungkin pas belinya ya harganya murah, tetapi ketika bahan baku itu akan dipakai produksi ternyata ada yang rusak, ada yang cacat, menyebabkan tidak terpakai. Nah, biaya tidak terpakai ini menjadi total biaya juga, sehingga ini perlu diperhitungkan. Ya. Dalam banyak kasus, harga beli yang mahal, lebih mahal daripada yang lain, itu nanti biasanya akan menjadi lebih hemat di seterusnya. Jadi kalau misalnya ini yang saya alami dulu ketika menjadi kepala lab ya di fakultas kita, saya waktu itu beli komputer untuk lab, bukan saya yang beli, tapi saya minta dibelikan komputer, ya, dan minta yang bermerek, komputer khusus. Jadi komputer itu ada tipe-tipenya, ya, ada kelasnya. Yang saya minta itu adalah kelas bisnis, bukan kelas komputer rumahan. Jadi komputer yang khusus ditujukan untuk perusahaan, dipakai untuk bisnis sehari-hari, bukan komputer personal seperti yang kita pakai di rumah. Bedanya apa? Pertama pada masalah harga. Ya, satu unit komputer pada waktu tahun 2007 ya, itu boxnya saja, CPU-nya saja itu harganya 7 juta rupiah. Belum termasuk monitor. Sudah dengan keyboard dan mouse tentunya, tapi belum termasuk monitor. Pada saat yang sama saya juga beli komputer rakitan, itu lengkap dengan monitor dan lain sebagainya, itu hanya sekitar 5 juta rupiah. Tapi apa bedanya? Bedanya yang 7 juta rupiah ini garansinya 3 tahun. Rata-rata kalau Anda beli komputer kan garansinya hanya 1 tahun. Nah, ini garansinya 3 tahun. Dan garansinya penuh. Artinya begitu ada kerusakan, saya tidak perlu bingung-bingung, saya tinggal telepon ke service center, ya nanti mereka akan datang menjemput komputer yang rusak. Dan kalau mereka punya ya unit yang menganggur, itu saya dipinjami unit yang menganggur. Ya. Pokoknya 3 tahun tutup mata, tidak perlu mikir, kalau rusak perbaiki. Kalau ada komponen yang perlu ganti. Kalau misalnya rusak tidak bisa perbaiki, unit ganti baru. 3 tahun itu dijamin. Komputer yang saya beli untuk saya pribadi, personal, ya, itu setelah 2 tahun sudah nggak bisa dipakai, rusak. Saya harus ganti komputer baru. Nah, prakteknya komputer yang dibeli tahun 2007 itu kemudian diganti sama sekali oleh fakultas tahun 2014.
Jadi 7 tahun. Awalnya saya rancang gitu ya, hanya dipakai 3 tahun dan setelah 3 tahun harus ganti karena garansinya 3 tahun tadi. Tapi ternyata itu masih terus dipakai selama 7 tahun. 2014 baru diganti. Ketika diganti itu kondisinya masih bagus, masih bisa dipakai, masih bisa jalan. Ya tentunya lebih lambat, speknya juga sudah ketinggalan 7 tahun dibanding komputer lain, tapi masih jalan, ya, masih bagus. Nah itulah bedanya. Selisih harganya dengan komputer personal yang saya beli 2 juta, tapi itu bisa tahan 7 tahun. Komputer yang saya beli dengan harga 5 juta, 2 tahun saja sudah harus ganti. Ya, ini. Dan ya, banyak hal yang lain. Saya pernah ketemu juga ada satu perusahaan taksi itu dulu pakai mobil buatan Korea. Mobil buatan Korea itu murah. Lalu beberapa tahun kemudian mobil itu taksinya itu ganti mobil Jepang. Saya tidak perlu menyebutkan merek dan saya tidak perlu menyebutkan perusahaan taksinya, tapi kira-kira tahu lah. Dan ketika saya naik taksi itu dengan mobil Jepang, saya bertanya kepada pengemudinya ya, bagaimana dengan kenapa tiba-tiba ganti dari yang tadinya mobil Korea mobil Jepang? Pengemudinya kemudian mengatakan, iya Pak, itu soalnya kalau pakai mobil mobil Korea itu belum sampai 3 bulan itu sudah harus ganti komponen. Ya, ada komponen yang harus diganti dan itu bukan komponen biasa yang diganti, ya, komponen khusus gitu, ya, yang tidak biasanya diganti, rusak. Dengan mobil Jepang itu setahun pertama asal servis saja sesuai dengan aturan pabrik, ganti oli dan servis rutin sesuai dengan aturan di buku gitu ya dari pabrik, nggak ada masalah setahun pertama. Jadi Anda lihat mobil Korea yang dibeli dengan harga murah 3 bulan pertama sudah harus ganti komponen, tentunya di samping servis rutin. Sedangkan mobil Jepang itu setahun pertama asal servisnya rutin teratur seperti aturan pabrik, ya, tidak perlu ganti komponen. Jadi Anda bisa melihat, ya, ini bedanya. Total cost itu harus memperhitungkan ketika nanti digunakan, tidak hanya pada saat dibeli. Itu. Ya. Maka ya nanti ini sedikit petunjuk. Kalau Anda mau beli mobil, bukan mobil mewah, tapi mobil yang tahan banting dan irit bensin, maupun biaya operasionalnya hebat, itu pilihlah mobil yang biasa dipakai taksi. Ya, itu mobilnya biasanya tangguh. Oke. Saja keputusan yang harus dibuat di dalam siklus pengeluaran. 1. Berapa banyak persediaan yang harus kita miliki pada satu saat. Ingat, terlalu banyak nanti tidak laku, biaya, ya. Terlalu sedikit nanti kita tidak akan mampu memenuhi kebutuhan ataupun pesanan dari konsumen, menyebabkan kita kehilangan potensi pendapatan. Ya. Persediaan itu pada umumnya tidak boleh tersimpan terlalu lama. Ya, itu harus segera entah dipakai untuk produksi, entah dijual, gitu ya, harus segera. Ya, contoh ya kalau misalnya Anda mau mengkonsumsi mie instan yang sudah disimpan 20 tahun, ya, nggak mau. Jadi persediaan itu semakin lama disimpan, itu nilainya akan semakin menurun, rupiahnya. Kualitasnya juga akan semakin menurun. Dan selama dia tidak terjual persediaan itu, perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk menyimpan persediaan itu. Apalagi kalau persediaannya itu adalah barang atau benda yang butuh perlakuan khusus. Misalnya harus disimpan dalam suhu tertentu, kelembapan tertentu, tidak boleh kena hujan, tidak boleh kena sinar matahari langsung, dan itu butuh biaya. Maka semakin lama persediaan itu tersimpan, semakin tinggi biayanya, padahal nilainya semakin menurun. Dampaknya, satu persediaan yang terlalu lama disimpan, itu akan membebani secara biaya, dan nanti kalau dijual, nilainya tidak akan tinggi, malah menurun, sehingga rugi. Ya, oke, itu pertama. Kedua, supplier atau vendor mana yang memberikan harga dan kualitas terbaik. Nah, memilih supplier ini adalah pintu terjadinya fraud atau korupsi. Banyak kasus
korupsi itu adalah pada pemilihan vendor ini, suap gitu. Jadi suppliernya menyuap atau memberikan imbal balik asal produknya terpilih. Ya, nanti saya ceritakan bagaimana prosesnya. Di mana barang itu harus disimpan, di mana ini terkait dengan di mana barang itu akan digunakan. Kalau misalnya pelanggan kita di Jogja, ya sebaiknya gudang atau tempat penyimpanan persediaan juga di dekat Jogja, Magelang lah, atau Klaten. Jangan sampai konsumennya di Jogja, gudangnya di Surabaya, terlalu jauh, ya, dan nanti biaya pengirimannya juga akan menjadi terlalu besar. Ya. Nah, yang berikutnya, apakah pembelian antar unit itu bisa dikonsolidasikan? Di Atmajaya, pembelian untuk seluruh unit di Atmajaya, seluruh fakultas itu dikoordinasikan di tingkat universitas. Namanya bagian perpekalan, tapi itu yang melakukan fungsi pembelian. Nah, kenapa itu harus dikonsolidasikan? Sebab kalau kita membeli dalam jumlah besar, kita bisa mendapatkan harga terbaik, maupun juga kita bisa mendapatkan fasilitas ataupun juga perlakuan khusus dari vendor. Ya. Ini bagaimana IT bisa memperbaiki logistik tadi ya. Apakah kita punya uang kas untuk membayar lebih dulu sehingga dapat diskon? Dan tentunya ingat kalau piutang ya, itu ada, atau utang itu ada 210 N30, kalau bayarnya dalam 10 hari pertama dapat diskon 2% misalnya. Bisa nggak kita manfaatkan itu? Ya. Lalu bagaimana mengelola pembayaran supaya kita bisa memaksimalkan cash flow? Saya dulu pernah menjadi manajer keuangan satu startup gitu ya. Itu taktik saya adalah menagih ke pelanggan pembayaran secepat-cepatnya dan menunda pembayaran ke supplier selambat-lambatnya. Pokoknya kalau belum 3 kali ditagih, saya tidak akan bayar gitu ya. Jadi kalau orangnya belum datang marah-marah, belum saya bayar. Kenapa ya? Supaya kasnya ngedon dulu di bank, ya, tersimpan di bank. Karena kas itu dibutuhkan untuk operasional harian. Kalau yang bisa saya tunda, saya tunda. Ya, yang tidak bisa ditunda apa? Bayar gaji itu bisa ditunda. Bayar pajak itu nggak bisa ditunda. Bayar listrik itu juga nggak bisa ditunda. Ditunda listriknya diputus. Gitu ya. Oke. Ya, jadi aktivitas ini kebalikan dari aktivitas siklus pendapatan. Pertama, memesan barang atau jasa yang kita butuhkan, menerima dan menyimpan barang yang sudah kita pesan tadi, dan kemudian membayar barang yang sudah kita pesan. Ya, jadi ini kan sebetulnya kebalikan dari siklus pendapatan. Kita lihat dulu pemesanan barang. Nah, kalau kita akan memesan barang, itu kita harus tahu kapan barang itu harus dipesan. Ingat, terlalu lama menyimpan persediaan, nilainya akan turun, biayanya akan naik. Maka kita harus bisa mengidentifikasi dan tepat kapan barang itu akan dipesan. Barangnya apa? Ya jelas. Ya. Kita harus tahu barang apa yang harus kita beli. Jangan sampai masih banyak, malah pesan lagi. Barangnya sudah habis, nggak pesan-pesan. Gitu ya. Ini jadi masalah. Dan berapa banyak ini? Nah, lalu juga dari siapa kita membeli barang? Karena mungkin saja suppliernya lebih dari satu. Nah, oke. Bagaimana cara kita tahu barang apa, kapan, berapa banyak, dan dari mana dibeli? Ini tergantung pada metode pengendalian persediaan yang kita gunakan. Ya. Ada 3 metode utama, yaitu economic order quantity. Ya. Kemudian 2 itu yang lebih baru adalah material requirements planning. Ini banyak dipakai oleh perusahaan Amerika. Dan just-in-time inventory. Ini lebih banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan dari Jepang. EOQ dulu. EOQ itu ada rumusnya. Ya, jadi EOQ itu adalah economic order quantity. Jadi kalau diterjemahkan berapa banyak barang yang harus kita pesan secara ekonomis. Ya, paling ekonomis itu pesan berapa banyak barang, itulah economic order quantity. Ya, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah kita punya stok yang cukup untuk menjaga supaya aktivitas produksi tidak berhenti. Ya. Ini
ini ada rumusnya. Sebentar, kalau bisa dilihat ya. Saya tak share dulu. Oke. Saya share ya. Nah, inilah rumus ROG. Ya. EOG sama dengan akar dari 2 kali R kali S dibagi P kali I. R itu apa? R itu jumlah barang yang dibutuhkan dalam setahun. Ya. Jadi dalam setahun ini kita butuh berapa barang. S itu adalah biaya sekali memesan. Itu berapa? Kemudian P itu adalah harga per unit. Dan I itu adalah biaya simpan per unit. Nah, ini kemudian bisa kita temukan ya, economic ordering. Jadi misalnya kita dalam setahun butuh 1000, ya. 1000 itu kalau sekali pesan berapa? 500 kah sehingga dalam setahun 2 kali pesan? Atau 250 kah sehingga dalam setahun 4 kali pesan? Ini bisa dihitung semuanya. Ya, rumusnya seperti ini. Nah, oke, saya akan menggambar sebentar. Ya. EOG itu bisa digambarkan seperti ini. Saya gambarkan. Oke, jadi ini grafis gitu ya. Oke. Nah, ini itu adalah kuantitas, jumlah, ini time, waktu. Nah, oke, saya coba. Jadi ketika barang itu datang, itu kan jumlahnya di sini. Ya, ini 0 ya. Oh, barang itu datang jumlahnya di sini. Kemudian barang ini dipakai untuk produksi atau dijual, gitu kan. Kalau dipakai itu kan, dipakai atau dijual ini kan akan menurun ya, jumlahnya. Ya kan? Nah, di dalam EOG itu ada yang namanya save titik pesan kembali. Jadi dalam jumlah berapa perusahaan harus pesan. Nah, misalnya itu ada ini garis hijau. Ini adalah reorder point atau titik pesan kembali. Nah, ketika nanti kita pakai, ya bisa pakai, lalu ini sampai menyentuh ini, ya, menyentuh garis hijau itu, maka perusahaan harus pesan lagi, ya, harus pesan lagi. Nah, tentunya ketika pesan lagi ini kan ya nggak langsung datang toh, nunggu. Nah, kemudian datanglah pesanannya, dipakai lagi, begitu menyentuh garis hijau ini pesan lagi, datang, begitu seterusnya. Inilah EOG. Nah, jadi EOG itu prinsipnya adalah persediaan itu harus ada, mencukupi sehingga kegiatan operasional, entah itu menjual barang, entah itu memproduksi barang, tidak terganggu. Nah, kita tahu kadang supplier itu sering ya menghadapi masalah juga, ya. Mereka mungkin tidak bisa memenuhi tadi ya. Jadi kalau misalnya barangnya tuh dipesan, itu belum tentu datangnya sama. Ya mungkin butuh waktu lebih lama. Nah, kalau terjadi itu maka ada yang namanya persediaan pengaman, iron stock atau safety stock. Ya. Ini garis biru itu adalah persediaan pengaman. Artinya apa? Artinya diharapkan
ketika memesan kembali di sini, belum sampai menyentuh garis biru ini, persediaan sudah datang. Kalaupun ternyata belum datang, ya ini persediaan di sini nanti bisa digunakan sampai persediaannya. Biasanya ini akan bisa dihitung persediaan pengaman ini, belum akan sampai menyentuh garis biru ini, persediaan dari supplier sudah datang. Begitu seterusnya. Ya. Nah itu. Itu grafiknya EOG. Masalahnya apa dengan EOG ini? Ya, kita kembali. Satunya. Gede, ya. Nah, ini hanya itu sudah ada ya kan. Nah, masalahnya itu adalah EOG ini asumsinya adalah segala sesuatunya itu stabil, berjalan seperti itu terus. Tidak ada perubahan, tidak ada yang namanya tiba-tiba pasokan dari pelanggan, dari supplier atau dari vendor terganggu. Ya. Nggak ada itu, semuanya berjalan lancar seperti ini. Ya. Padahal kita tahu hal itu tidak terjadi. Seperti kemarin misalnya, tiba-tiba kiriman barang yang melewati terusan Suez terhambat karena apa? Ada kapal yang kecantol di sana sehingga menghambat jalan, menutup jalan. Ya. Itu kemudian menyebabkan lalu lintas perkapalan menjadi terhambat. Ya. Dulu pernah tahun 2011, ya, mungkin kalian tidak tahu, tapi banyak perusahaan otomotif dunia itu menggunakan chip komputer untuk mobil itu yang diproduksi di Jepang. Bahkan termasuk merek-merek seperti Peugeot di Eropa maupun juga General Motor di Amerika Serikat. Dan tentunya mobil-mobil Jepang. Nah, chip dari Jepang ini kebanyakan waktu itu diproduksi di pabrik yang ada di daerah namanya Sendai. Nah, tahun 2011 Sendai ini kena tsunami. Ya, kalau Anda ingat ada tsunami di Jepang yang sampai membuat reaktor nuklir di Fukushima rusak gitu ya. Nah itu di situ itu tidak hanya reaktornya saja, tapi juga pabrik-pabrik chip di situ. Hingga pada waktu itu persediaan chip untuk otomotif di seluruh dunia itu hanya tinggal 1 bulan. Nah artinya apa? Asumsi bahwa segala sesuatu yang berjalan lancar dan teratur, ya konsisten itu tidak terjadi di dunia nyata. Ya. Maka EOG ini tidak realistis. Itu pertama. Lalu juga kita bisa tahu dengan EOG ini kebutuhannya kan setahun. Ya betul, mungkin kebutuhan setahun sekian ribu unit, tetapi kan tiap bulan beda-beda. Ya. Misalnya kalau perusahaan makanan dan minuman pada saat ini bulan Ramadan maupun juga nanti pada hari raya Idul Fitri, permintaannya akan naik jauh lebih tinggi daripada bulan-bulan biasa. Alat tulis kantor dan seragam sekolah akan naik menjelang tahun ajaran baru, ya, dan seterusnya. Maka kebutuhannya tidak bisa konstan setiap bulan sama. Dengan EOG itu diasumsikan setiap bulan sama. Ya, itu kedua. Ketiga, nih persediaan pengaman atau safety stock nih garis biru ini masalah. Dalam EOG setiap saat kita harus menyimpan ini. Karena itu persediaan pengaman. Artinya apa? Artinya akan ada aktiva atau aset menganggur. Yaitu safety stock yang tidak boleh ditarik, tidak boleh dipakai. Aset menganggur itu di dalam bisnis haram hukumnya. Semua aset itu harus didaya gunakan untuk persediaan itu ya nggak boleh disimpan di gudang saja, harus digunakan untuk produksi atau dijual. Sederhana itu. Maka kalau ada safety stock ini merupakan beban biaya yang tidak perlu bagi perusahaan. Itu. Ya, teruskan di sini. Macet. Oke, nah baik. Kita teruskan di sini. Nah, lalu bagaimana mengatasi itu? Ya, ini dengan MRP dan just in time. MRP itu caranya adalah dengan membuat prediksi selama setahun ke depan itu kebutuhan barangnya bagaimana. Oke, misalnya setahun itu butuh 12.000 unit. Tapi apakah tiap bulan 1.000 unit? Atau Januari beda dengan Februari, beda dengan Juni, beda juga nanti dengan November. Maka itu dibuat estimasi, prediksi atau forecast gitu ya.
ini ada bermacam-macam tekniknya. Di manajemen itu ada mata kuliah namanya prediksi bisnis, yaitu salah satunya dalam menghitung. Bisa dihitung, ya, bisa diperkirakan. Semakin bagus prediksinya, itu semakin akurat. Sehingga misalnya kita diprediksi pada bulan apa ini sekarang, Mei itu butuh 1000 unit. Dan kalau prediksinya itu benar, ya berarti kita hanya perlu membeli 1000 unit. Tidak kurang, tidak lebih. Ya. Atau kalau misalnya untuk aman-aman, belinya ya 1010 unit, berarti kita hanya punya kelebihan 10 unit. Atau berapapun. Gitu ya. Tapi tidak perlu persediaan pengaman. Ya. Itu MRP. Yang kedua, just in time. Just in time ini tidak berdasarkan prediksi, tapi berdasarkan permintaan. Jadi kalau ada yang minta, baru dibuatkan. Dan kalau dibuatkan, berarti apa? Baru kita membeli persediaan yang diperlukan. Nah, ini yang diperlakukan banyak di Jepang. Seperti mobil. Kalau Anda beli mobil baru Jepang di Indonesia, sangat jarang ada persediaan. Ya. Yang ada adalah harus inden dulu. Inden itu artinya apa? Ya, minta ke pabrik untuk memproduksi barang tersebut. Dan karena pabrik itu kapasitasnya terbatas, berarti harus antri. Ya. Dengan cara seperti ini, ya, nanti kita lihat juga ketika kita bahas siklus produksi, setiap mobil Jepang yang keluar dari pabrik perakitan di Indonesia, itu sudah ada nama pemesannya. Begitu keluar, langsung diangkut pakai truk, kirim ke dealer terdekat, dengan nanti konsumen tinggal ambil. Sehingga kalau Anda melihat di dealer mobil Jepang itu ada mobil, ya, itu kemungkinannya ya dua. Satu itu contoh, dua itu sudah dipesan, belum diambil. Sangat jarang. Kalau Anda lihat film-film Amerika, ada adegan beli mobil itu kan datang ke satu tempat, di situ ada banyak mobil yang bisa dipilih, tidak bisa seperti itu. Ya, karena just in time. Itu dibutuhkan pada saat itu juga dibeli. Ya. Nah, apa persamaannya antara just in time dan MRP tadi? Sama-sama berusaha untuk meminimalkan persediaan pengaman tadi atau safety stock. Jadi dengan meminimalkan, mengurangi biaya. Ya. Ini. Lalu juga memperbaiki ya estimasi berapa banyak barang yang dibutuhkan. Yang nanti pembeliannya akan menjadi lebih akurat. Kita hanya membeli sesuai yang dibutuhkan. Entah yang dibutuhkan itu berdasarkan prediksi di MRP ataupun berdasarkan permintaan yang ada di just in time. Nah, tapi MRP dan just in time ini beda. Ya. MRP itu cocok untuk produk-produk yang sifatnya itu bisa diprediksi dengan mudah. Seperti misalnya barang-barang kebutuhan pokok. Ya. Kan nggak mungkin kalau beras itu kita produksi dengan cara just in time. Oh, butuh 10 kilo beras, ntar nanam dulu. Kan nggak mungkin. Maka kita prediksi, oh 3 bulan lagi berapa ton kebutuhan beras. Maka ditanam beras yang sesuai. Just in time itu cocok untuk produk-produk yang siklus hidupnya pendek. Seperti mobil, fashion, barang-barang berdasarkan merchandise, film, itu siklus hidupnya pendek. Coba, dalam 10 tahun terakhir, yang namanya mobil itu sudah berapa kali ganti model. Mungkin tiap tahun ada sesuatu yang tapi kalau beras ya dari dulu kayak gitu, beras gitu ya. Makanan, minuman itu ya paling variasinya sedikit gitu ya. Tapi ya beras gitu kan. Ini. Dan kedua metode ini berusaha meningkatkan efisiensi dengan cara menekan biaya yang muncul karena atau muncul pada pendekatan EOP tradisional. Ya, tadi safety stock harus tingkat persediaannya menjadi lebih akurat. Ya. Nah, apapun metode pengendalian persediaannya, hasilnya kepada siklus pengeluaran apa? Satu, barang yang dibutuhkan apa? Berapa banyak jumlahnya? Kapan itu dibutuhkan? Nah, ya, maka kemudian akan muncul kebutuhan barang. Caranya macam-macam tadi. Ya, ini. Nah, di dalam satu organisasi yang formal, kebutuhan atau bahkan barang atau jasa itu kemudian dituangkan di dalam dokumen. Dokumennya itu namanya purchase requisition atau permintaan pembelian. Ini diisi oleh unit yang dulu sebelum zaman pandemi ini saya sering melihat tata usaha di fakultas kita itu setiap
saya lupa tiap berapa bulan itu secara reguler misalnya minta kertas, minta tinta printer atau toner, minta alat tulis, minta macam-macam barang ya untuk dibeli. Dan purchase requisition ini isinya apa? Siapa yang minta? Fakultas Bisnis Ekonomika, mungkin kantor keuangan atau apa? Kemana ini harus dikirim? Seperti di Fakultas Bisnis dan Ekonomika itu kan ada lokasinya macam-macam. Mungkin yang minta adalah dekanat, mungkin yang minta itu adalah laboratorium komputer yang ada di basement atau yang mana. Ini harus dikirim kemana itu ada. Ya. Apalagi kalau mungkin misalnya nanti di masa depan Atmaja itu kampusnya banyak, fakultas kita tersebar di banyak kampus, ya bisa jadi seperti itu. Kapan dibutuhkan? Lalu barangnya apa? Berapa jumlahnya dan harganya. Jadi biasanya untuk barang-barang yang sering dibeli itu sudah ada daftarnya. Nanti saya tunjukkan yang namanya e-katalog. Ya mirip seperti kalau Anda beli di marketplace ya, Tokopedia, Bukalapak itu kan sudah ada daftar barangnya, sudah ada harganya ya, tinggal milih. Kemudian siapa suppliernya atau suggested supplier. Jadi kadang ada supplier, ada beberapa jenis barang itu yang suppliernya lebih dari satu. Tapi juga ada beberapa jenis barang yang suppliernya di Indonesia hanya satu, ya hanya itu, nggak ada yang lain, gitu ya. Misalnya kertas, mungkin fakultas kita lebih suka kertas dari supplier A, nanti fakultas lain lebih suka kertas dari supplier B. Nah, ini beda-beda, bisa jadi seperti itu. Nah, hati-hati memilih supplier ini merupakan pintu masuk terjadinya fraud. Maka pemilihan supplier ini harus benar-benar dipastikan berjalan dengan wajar dan sesuai aturan, ya, tidak karena suap menyuap. Lalu tiap departemen, tiap bagian biasanya sudah punya anggaran. Fakultas Ekonomi itu sudah punya anggaran untuk kertas berapa, untuk toner berapa, ya. Misalnya nanti beli snack itu juga sudah ada batasnya, pagunya. Jadi kalau Anda nanti terlibat di dalam aktivitas kegiatan kemahasiswaan itu Anda akan tahu ada tarif-tarifnya ini. Ya. Nah ini biasanya data mengenai supplier dan barangnya itu sudah ada di satu sistem namanya e-katalog, ini akan saya tunjukkan. Ya. Nah, permintaan pembelian ini dikirimkan ke bagian pembelian. Kalau di Atmajaya namanya bagian perbekalan. Mungkin di institusi lain namanya pengadaan barang. Ya. Kalau pemerintahan itu namanya ULP, Unit Layanan Pengadaan. Jadi nanti langsung minta ke mereka. Purchase requisition ini dikirim ke mereka. Ya. Dan nanti buyer atau purchasing agent atau purchasing department atau unit layanan pengadaan barang atau jasa itu yang benar-benar membeli. Seperti saya dulu ketika jadi kepala lab, pengen komputer, yang saya omongkan ke mereka adalah saya butuh spesifikasinya ini. Terserah mau dibeli di mana, mau bagaimana caranya, itu bukan urusan saya. Ya. Jadi biasanya berada di bawah manufacturing. Nah, keputusan terpenting di sini adalah memilih supplier. Apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih supplier? Harga, juga harga itu tetap penting ya. Kalau ada supplier yang kualitas barangnya sama, reputasi sama, ya kita milih yang termurah. Gitu ya. Tapi tentunya tidak kalah penting juga adalah kualitas, baik kualitas barangnya maupun kualitas suppliernya. Itulah mengapa kalau misalnya ikut tender untuk pengadaan barang dan jasa di pemerintah itu harus melengkapi banyak dokumen yang menunjukkan kualitas. Harus bisa diandalkan. Jangan sampai hari ini kita beli, besok tokonya sudah tutup. Ya, atau jangan dulu pernah ada kasus pembelian UPS, di UPS itu baterai untuk komputer ya, di DKI Jakarta. Ketika ditelusur ternyata suppliernya itu toko fotokopi. Ketika ditelusur suppliernya itu ternyata gudang kosong. Ini tidak bisa diandalkan suppliernya ya. Kamu juga harus bisa diandalkan untuk nanti ketepatan pengiriman barang, terutama di dalam just in time. Ya. Maka supplier itu kadang harus memenuhi standar tertentu, misalnya sudah ISO, sudah punya surat izin rekanan dan lain sebagainya, ada macam-macam. Ya. Kalau supplier itu sudah terpilih, nanti masuk ke dalam e-katalog. Nanti saya tunjukkan e-katalog. Nah, memilih supplier inilah yang kadang supplier tertentu bersedia menyuap atau membayar atau juga memberikan gratifikasi supaya produk mereka yang terpilih. Ya. Semakin besar nilai produknya, semakin tinggi
kemungkinan terjadi suap. Maka proyek-proyek besar itu biasanya rawan terhadap hal-hal seperti ini. Maka ya Anda bisa lihat proyek pengadaan KTP yang nilainya triliunan rupiah, itu banyak kasus korupsinya. Pengadaan kompleks olahraga di Hambalang yang kemudian menjadi ternyata mangkrak, itu juga banyak korupsinya karena nilainya tinggi. Ya. Oke. Nah, kalau barang-barang yang biasa dibeli itu nanti ada katalognya, tapi untuk barang-barang yang tidak biasa dibeli ini boleh dilakukan tender. Misalnya untuk jalan raya itu kan tidak tiap hari kita beli jalan raya atau pemerintah beli jalan raya. Tapi kalau untuk kertas, tinta, komputer, mobil itu bolehlah pakai katalog. Bukan dulu contoh e-katalog. Nah, ini e-katalog yang ada di Uni Eropa. Kita bisa lihat barangnya apa saja, misalnya kata-kata printer ya, kita cari ya. Organization-nya. Kita ambil satu ini gitu ya. Oh, nggak bisa pilih. Jadi ini seperti Anda bisa lihat di sini itu organisasinya harus jelas yang mana. Oke, jadi oke. Jadi nanti organisasinya siap unit yang meminta itu sudah jelas. Gitu ya. Mau keadaan. Dasar saja. Nggak mau juga. Tadi saya mau mencoba organisasi e-katalognya pemerintah Indonesia, tapi kok tidak bisa. Nggak bisa jalan. Ya, ini kira-kira seperti inilah e-katalog. Coba saya lihat e-katalog. Indonesia udah jalan belum? Tadi saya ketika saya coba pagi tidak bisa. Di Indonesia itu pengadaan barang dilakukan, kalau nasional ya nggak bisa kan, dilakukan oleh yang namanya LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Saya dulu pernah jadi konsultan di sana. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, secara periodik, secara rutin, supplier ini harus dievaluasi. Ya, dievaluasinya apa? Harganya. Mereka janji harganya berapa, itu ditepati atau tidak. Ya. Jangan-jangan lebih mahal. Ya, kalau lebih murah nggak apa-apa, tapi kalau lebih mahal itu masalah. Lalu kualitas barangnya bisa langsung dipakai atau harus dikembalikan dulu, atau mungkin harus diutak-atik dulu supaya bisa dipakai. Semakin tinggi rework and scrap cost, itu semakin jelek kualitasnya. Ya. Ketepatan mereka di dalam mengirim barang, janjinya 2 hari benar atau tidak. Jangan sampai janji seminggu ternyata 2 bulan nggak sampai-sampai. Gitu ya. Nah, lalu bagian pembelian atau pengadaan barang itu harus dievaluasi berdasarkan penghematan total cost, bukan hanya purchasing cost ya, atau biaya pembelian, tapi seluruhnya. Yang mereka beli itu kualitasnya bagus atau tidak. Kalau 2 bulan dipakai sudah rontok, ya itu mungkin juga masalah. Nah, untuk membeli barang, bagian pembelian itu menyiapkan yang namanya purchase order. Ini yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya. Purchase order dan sales order itu adalah barang yang sama, hanya beda sisi. Kalau dari pembeli namanya purchase order, kalau dari penjual namanya sales order. Oke. Oh, nah, tadi saya lupa belum jadi tidak bisa. Nah, ini kalau untuk tender ya. Kalau e-katalog itu untuk barang-barang yang biasa dibeli, rutin dibeli, kertas dan lain sebagainya. Kalau ini itu adalah untuk tender, misalnya apa nih? Peningkatan dan pemeliharaan jalan konblok, pembangunan talut Sungai Winongo, ini di kota Yogyakarta ini dilakukan oleh ULP. Ya. Jadi bisa dilihat nih, misalnya pengumuman lelang nilainya berapa, ya 1 miliar, ya ini. Dan syarat-syarat kualifikasinya bisa dilihat, ya memiliki sertifikat badan usaha dan lain sebagainya. Ini lelang. Ya nanti perusahaan yang berminat untuk ikut proyek ini memasukkan penawaran itu ke sini ya, lewat namanya LPSA ini.
dan semuanya berlangsung secara elektronik. Oke, kita lanjutkan di sini dulu. Ya. Nah, PO itu isinya apa? Siapa suppliernya dan siapa pembelinya. Ya. Lalu kapan barang itu dipesan dan kapan barang itu harus dikirim. Dikirim kemana? Lokasinya harus ada. Cara ngirimnya bagaimana? Dikirim sendiri oleh supplier atau pakai pihak ketiga atau nanti diambil oleh si konsumen. Ya. Dan tentunya barang apa yang dipesan secara detail. Ya. Nah, satu purchase requisition atau satu permintaan pembelian itu bisa diterjemahkan menjadi lebih dari satu purchase order. Misalnya Atma Jaya pesan 10.000 rem kertas. Nggak ada yang bisa mensuplai 10.000 rem kertas. Mungkin harus ke supplier A 5.000, supplier B 5.000. Berarti kan satu purchase requisition menjadi dua purchase order. Bisa juga sebaliknya. Beberapa purchase requisition menjadi satu purchase order. Fakultas Ekonomi minta 1.000 rem kertas, Fakultas TI minta 1.000 rem kertas, Teknik minta 1.000 rem kertas, 3.000 rem kertas, jadikan satu saja. Purchase ordernya 3.000. Ya. Ini. Tapi mungkin juga yang diminta dengan yang dibeli berbeda. Kenapa? Oh, kalau beli misalnya 3.000 tadi, kita mintanya 3.000, tapi kalau beli 5.000 dapat diskon ya sudah, mungkin beli 5.000 gitu ya. Nah, ada yang namanya blanket order. Blanket order ini adalah komitmen untuk membeli barang tertentu dengan harga tertentu dari supplier tertentu selama satu waktu tertentu. Nah, di Indonesia blanket order itu namanya kontrak payung. Jadi kalau ada perusahaan ingin memasukkan barangnya ke e-katalog, pemerintah Indonesia itu mereka harus tanda tangan kontrak payung ini. Jadi di dalam kontrak payung ini nanti dijamin kalau di dalam e-katalog pemerintah Indonesia itu ada tertulis mobil seharga 200 juta ya dijamin harganya 200 juta itu. Ya, selama misalnya 1 tahun. Ya, nanti kalau tahun depan ya sudah ganti lagi kontraknya sudah baru. Ya, ini. Nah, ini bisa pakai e-katalog gitu ya, sehingga e-katalog itu mengurangi interaksi antara si buyer purchasing agent tadi dengan supplier. Ya, jadi mereka interaksinya lewat sistem. Sehingga misalnya nanti kota Yogyakarta pesan 10.000 rem kertas langsung lewat e-katalog. Begitu mereka sudah milih barangnya, sama seperti kalau Anda ke belanja di Tokopedia atau Bukalapak ya, itu kan interaksi utama Anda adalah dengan Tokopedia atau Bukalapak, bukan dengan si penjual. Bahkan Tokopedia dan Bukalapak kan melarang interaksi langsung di luar sistemnya Tokopedia atau Bukalapak, ya kan? Jadi kalau misalnya Anda diminta untuk bayar lagi, itu harganya keliru di Tokopedia, harusnya coba transfer tambahan, ya, nggak usah dilayani, gitu kan? Sama seperti di katalog. Nah, ini mengurangi kemungkinan terjadinya kong kali kong antara si pembeli dan supplier. Saya katakan mengurangi ya, bukan berarti tidak bisa sama sekali, gitu ya. Minimal interaksi yang terjadi di dalam katalog itu tercatat. Kota Yogyakarta pesan barang ke supplier A. Supplier A bagaimana? Nggak bisa memenuhi ya, mereka harus ngomong di e-katalog itu menanggapi tidak bisa dipenuhi. Nah, ini menjadi catatan nanti tahun depan mereka boleh masuk e-katalog lagi atau tidak. Ya. Oke. Dan sebelum nanti kontraknya diberikan, ya itu harus diaudit dulu. Ya. Oke, pemesanan sudah selesai, kemudian barang dikirim. Nah, barang dikirim ya harus diterima dan disimpan. Ya, ini kembali yang menerima itu adalah penerimaan barang dan bisa jadi satu dengan gudang. Nanti kalau barang sudah diterima, itu harus ngomong ke bagian pengendalian persediaan. Supaya apa? Jumlah persediaannya diupdate. Oke. Nah, apa tanggung jawab utama dari bagian penerimaan barang? Satu, memutuskan menerima atau tidak kiriman barang. Dua, kalau diputuskan diterima, jumlah dan kualitas barang yang dikirim itu diverifikasi. Nah, nomor satu, keputusannya itu gampang. Ada purchase order atau tidak. Maka ketika bagian pembelian itu mengirimkan purchase order, bagian penerimaan barang itu juga akan terima salinannya. Entah secara hard copy, tercetak, atau soft copy. Ingat pertemuan sebelumnya saya sudah cerita bagaimana tenaga penjualan memanipulasi kalau mereka kekurangan target ya.
dengan cara ngirim barang sembarangan. Intinya, kalau barang tidak ada dikirim, ada kiriman, tidak ada purchase order, tolak. Selesai. Ya. Karena apa? Menerima barang yang tidak dipesan itu menghabiskan waktu. Dan juga nanti harus nyimpan. Ingat, menyimpan barang itu sama dengan biaya. Ya. Dan nanti harus diretur segala macam. Saya pernah melihat di di distribution center gudangnya Alfamart yang ada di Indramayu itu ada kiriman biskuit dari Semarang. Jadi biskuitnya itu dalam kaleng dan beberapa kali itu disimpan dalam kardus. Kalengnya itu basah. Kardusnya basah. Tapi kalengnya dan biskuit di dalamnya saya yakin tidak masalah. Ditolak kok. Ya. Kembalikan. Gitu ya. Nah, jadi itu. Ya, tidak ada purchase order, jangan diterima. Ini juga supaya membantu si penjual untuk mengurangi kemungkinan tenaga penjualan melakukan manipulasi. Seperti yang sudah saya ceritakan pada saat kita bahas siklus pendapatan. Ya. Verifikasi jumlah ini juga penting supaya apa? Catatan persediaannya akurat. Ya. Nih. Dan kadang antara yang dipesan dengan yang dikirim itu beda. Saya pesan 1000 mungkin saja yang dikirim 500. Maka yang harus saya catat ya yang 500 itu. Dan nantinya kalau sudah menerima barang 500, bayarnya ya hanya 500 bukan 1000. Ya. Ini. Nah, maka harus dicek dulu barang yang diterima berapa. Kemudian bagian penerimaan barang membuat laporan penerimaan barang. Ya, itu isinya adalah kapan barang dikirim, kapan barang diterima, siapa pengirimnya, siapa suppliernya, dan purchase order yang nomor berapa. Lalu jumlah barangnya, deskripsi, unit pengukuran, liter, kilo, meter, ya, dan jumlah barangnya. Lalu juga nanti tanda tangan dan komentar dari pengirim maupun yang menerima dan juga yang ngecek barang. Ya, ini. Nah, kalau barang sudah diterima itu nanti menjadi dasar untuk penagihan. Nah, sehingga ya itu saya sudah pernah menjelaskan ketika di siklus pendapatan kita baru boleh nagih kalau barang sudah diterima. Sebesar barang yang diterima, gitu kan nilai barang. Demikian juga dengan di sini nanti kita hanya akan membayar barang yang sudah kita pesan dan diterima. Pesan tapi tidak diterima ya jangan dibayar. Apalagi, nah makanya kalau tidak pesan tapi Anda terima, kewajiban untuk membayar itu muncul. Ya, maka kalau tidak pesan ya jangan diterima. Nah, ketika membandingkan antara purchase order dengan barang yang diterima, itu mungkin ada perbedaan. Bisa jadi ada barang yang rusak. Ya. Jadi pesan 1000, datang 1000, tapi 10 rusak. Ya, ini harus dicatat. Ya. Pesan 1000 yang datang 500, ya catat saja 500. Gitu ya. Atau pesannya kualitas A yang datang kualitas B. Nah, itu dulu komputer yang saya pesan ke jadi Kualab seperti itu. Saya pesannya pada waktu itu ya, RAM-nya itu harusnya 512, yang datang 256. Ya sudah, ya saya terima sih. Kemudian saya komplain ke bagian pengadaan, bagian perbekalan. Ini kok saya pesannya 512, kok yang datang 256. Gitu ya. Nih. Nah, kalau memang terjadi perbedaan antara yang dipesan dengan yang dikirim, ya, diterima dan dicatat, lalu beritahukan kepada bagian pembelian. Percuma memarahi pengirim, karena mungkin saja pengirimnya itu bukan dari perusahaan yang sama. Jadi misalnya yang ngirim perusahaan A tapi mereka pakai jasa kurir. Nah, yang kurir kan nggak bisa disalahkan kalau misalnya yang dipesan 1000 kok yang dikirim 500. Kurir yang tahunya ngirim aja. Gitu. Nah, sudah, catat saja dan laporkan ke bagian pengadaan barang atau pembelian tadi. Biar mereka yang nanti perang dengan supplier. Dulu ketika saya terima komputer harusnya RAM-nya 512 tapi yang datangannya 256, ya saya juga nggak marah-marah ke yang ngirim. Ya, saya tinggal ngomong ke bagian perbekalan di Atmajaya, saya pesannya 512, yang saya marahi mereka, gitu kan. Nah, giliran mereka kemudian yang memarahi supplier. Seingat saya pada waktu itu suppliernya itu dihukum, didenda, ya, karena ngirim barang tidak sesuai dengan pesanan. Oke.
bagaimana teknologi ya tadi sudah bisa. Nah, kalau sudah diterima barangnya ya harus dikirim. Harus dibayar. Ya. Nah, membayar itu ada dua proses. Pertama, memberikan persetujuan untuk dibayar pada tagihan dari vendor invoice. Fakturnya itu harus dicap, disetujui untuk dibayar. Yang kedua, membayar. Ya. Oke. Nah, jadi nanti setelah barang diterima biasanya tagihan itu akan datang. Bisa bersamaan dengan barang, bisa juga menyusul tagihannya. Atau secara elektronik ya bisa. Ya. Nah, yang menerima tagihan itu adalah bagian utang dagang. Kalau Anda lihat daftar dosen Departemen Akuntansi ada nama Bu Rustiana. Nah, Bu Rustiana itu dulu sebelum jadi dosen, pekerjaannya adalah bagian utang dagang ini di Rame, toko Rame. Dulu namanya toko Rame, sekarang namanya Rame Family. Jadi Bu Rustiana itu dulu langsung ketemu dengan para penagih utang. Ya, jadi sudah sering berhadapan-hadapan dengan debt collector. Gitu ya. Oke, terima tagihan. Kewajiban secara hukum itu kita harus membayar ketika barang sudah diterima sebetulnya ya. Jadi begitu barang diterima itu kita sebagai pembeli wajib membayar. Tetapi ya biasanya tidak langsung dibayar gitu ya. Biasanya barang itu pembelian kita akan dibayar setelah muncul faktur ya tagihan dan mungkin juga untuk ya penyesuaian dan lain sebagainya. Tujuan utama dari bagian utang dagang ini hanya mengizinkan atau mengotorisasi pembayaran untuk barang yang dipesan dan diterima. Jadi kondisinya dua ya, satu dipesan, dua diterima. Kalau hanya dipesan saja tidak diterima nggak bisa. Tidak dipesan apalagi tapi diterima juga sebetulnya nggak bisa. Jadi harus dipesan dan diterima. Nah, maka harus dilakukan perbandingan 3 dokumen. Satu, tentunya tagihan dari supplier atau invoice faktur dibandingkan dengan purchase order. Ada nggak purchase ordernya? 3, kemudian dokumen lain yang juga dibutuhkan itu adalah laporan penerimaan barang. 3 itu dibandingkan. Ya, kalau sudah sesuai, ya udah dicap, boleh dibayar. Ya. Nah, sama seperti kemarin minggu pada pertemuan sebelumnya. Oke, sorry tadi koneksinya sempat terputus. Oke, saya lanjutkan dulu. Ya, jadi non-voucher system itu open invoice, jadi tiap invoice nanti dicap khusus, boleh dibayar, ya kalau sudah dilengkapi dokumen, atau bisa juga dengan non-voucher system, ya dikumpulkan dulu 1 bulan, semua invoice-nya lalu dibayar sekaligus, ya ini. Berikutnya, kalau tiap invoice tadi sudah disetujui untuk dibayar, ya, maka kemudian ada pembayaran, ya yang melakukan pembayaran itu kasir. Jadi nanti kasir akan menerima dari bagian utang dagang dokumen berupa tagihan yang sudah dicap boleh dibayar tadi, lalu juga salinan order pembelian dan salinan laporan penerimaan barang. Itu harus dicek dan itu harus sesuai. Kalau sudah sesuai, ya nanti kasir tinggal membayar. Sama seperti penerimaan kas, pembayaran sebaiknya dilakukan dengan cara non-tunai. Karena kalau menggunakan uang tunai, kemungkinan terjadi kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, besar. Ya. Lagi pula, kalau kita melakukan pembayaran secara non-tunai, jejak dokumennya itu akan lengkap. Misalnya pakai cek, nanti cek itu harus dilakukan proses clearing. Ada jejaknya di sistem perbankan. Transfer juga ada jejaknya di sistem perbankan. Jadi nggak bisa. Misalnya tagihan dari vendor 10 juta, ya, dibayar
11 juta itu nggak bisa. Ya. Tapi juga kadang-kadang sering ada manipulasi. Manipulasinya begini. Misalnya Anda nagih, gitu ya. Anda sebagai penjual nagih ke satu perusahaan A, 10 juta. Lalu nanti si kasir akan mentransfer dari rekening perusahaan, dari rekening A tadi, ke rekening Anda 12 juta. Padahal Anda nagihnya 10 juta. Lalu si kasir ini langsung nelpon Anda, Pak, tadi saya keliru transfer. Harusnya hanya 10, tapi kelebihan 12 juta. Oke, lebih 2 juta kan? Kalau lebih 2 juta, nanti dianu aja yang 2 juta ditransfer ke rekening pribadi saya. Nah, seperti itu bisa terjadi. Maka hati-hati kalau seperti itu. Kalau memang ada kelebihan pembayaran, ya nggak apa-apa. Itu mungkin terjadi kelebihan pembayaran. Wajar. Tapi kalau misalnya si pembayar itu minta kelebihan pembayar dikembalikan, itu harus dilakukan secara tertulis dan dikembalikan ke rekening asal. Jadi kalau transfernya dari rekening perusahaan, ya kembalinya ke rekening perusahaan, jangan ke rekening pribadi. Ya. Itu untuk menghindari manipulasi atau fraud. Ya. Juga pembayaran itu biasanya menggunakan kartu kredit khusus, ya. Jadi banyak juga karyawan itu dibekali kartu kredit oleh perusahaan, misalnya untuk perjalanan dinas, membeli bensin dan lain sebagainya, itu sudah supaya tidak ada penggunaan uang tunai. Jadi menghindari penggunaan uang tunai yang mudah sekali terjadi kesalahan, baik kesalahan itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya. Inilah struktur organisasi, departemen atau fungsi-fungsi yang terlibat di dalam pengadaan barang atau tadi siklus pengeluaran. Bagian pembelian ini berada di bawah direktur operasi atau manufacturing. Nanti ada penerimaan barang, ada juga yang menyimpan barang gudangnya. Penerimaan dan penyimpanan barang bisa jadi satu. Nanti untuk utang itu ada sendiri di bawah direktur keuangan, ya. Kemudian yang membayar juga sendiri, ya, kasir. Nah, ini jadi nanti yang membeli terpisah dari yang menyetujui, ya, dan terpisah dari yang membayar. Sampai di sini dulu, adakah pertanyaan? Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, titik rawan pada siklus pengeluaran itu adalah pada saat pemilihan supplier atau vendor. Ya. Maka di dalam banyak prakteknya, pemilihan ini biasanya berdasarkan yang namanya tender. Jadi harus ada semacam kompetisi. Calon-calon vendor itu harus mengajukan penawaran, nanti penawaran terbaik, apapun kriteria terbaik itu yang terpilih. Ya. Dan dari waktu ke waktu, kinerja dari para vendor ini harus dievaluasi. Kalau memang jelek, ya harus ganti saja dengan vendor yang lain. Maka sebaiknya untuk tiap barang itu ada lebih dari satu vendor. Ya, tapi ya ini tidak bisa semua. Ya. Tidak bisa multi vendor, itu tidak bisa semua barang. Contohnya ya, mesin MRI. MRI itu mesin untuk medis gitu ya. Itu di dunia ini hanya ada 3 yang membuat mesin MRI. Dan mereka itu sudah kayak semacam perjanjian bagi-bagi wilayah. Maka kalau di Indonesia itu ya hanya ada itu, di tempat lain ya beda lagi. Mesin ATM itu setahu saya hanya ada 2 pembuatnya di dunia ini. NCR dan Diebold. Ya. Ya sudah, 2 itu, nggak ada yang lain. Prosesor komputer, kalau Anda lihat, hanya ada 2 yang ada di pasaran. Apa? Intel dan AMD. Udah nggak ada yang lain. Ya. Maka kalau akan dibuat tender, ya pengikutnya hanya 2 itu, ya nggak bisa kan. Oke. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa minggu depan Anda harus mengumpulkan desain tabel-tabel base. Tabelnya saja ya, tabel ada atributnya dan ada primary key-nya, dikumpulkan desainnya, lalu kemudian dipresentasikan. Ya, tiap kelompok siap-siap untuk presentasi.
Oke? Sampai jumpa minggu depan.